kita udah tahu nih gula darah kita tinggi, tapi kita tuh nggak apa-apa deh, nggak usah berobat, pakai jamu aja, pakai tumbuh-tumbuhan aja, pakai hal-hal lain yang sebetulnya belum terbukti untuk merupakan suatu pengobatan diabetes. Diabetes mellitus itu untuk tipe 2 kebanyakan disebabkan oleh gabungan antara kebiasaan hidup atau lifestyle bergabung dengan faktor genetik. Jadi di dalam keluarga kita, susunan keluarga kita itu yang diabetes itu sangat menonjol sekali. Nah, yang lain-lainnya adalah faktor-faktor diabetes untuk tipe 1, tipe 3, dan tipe 4. Karena diabetes itu ada 4 tipe. Tipe 1 itu biasanya nggak ada faktor yang lain kecuali ada autoimun. Tidak ada faktor keluarga atau sedikit sekali faktor keluarga. Yang ketiga itu juga tidak ada faktor risikonya yang jelas. Kalau yang keempat itu terjadi kalau seorang perempuan hamil dan gula darahnya tinggi. Itu disebut diabetes tipe 4. Karena yang terjadi adalah bahwa kita mengabaikan pada saat kita tahu bahwa gula darah kita tinggi pada fase-fase awal dari kita menjadi diabetes. Misalnya kita udah tahu nih gula darah kita tinggi, tapi kita tuh nggak apa-apa deh, nggak usah berobat, pakai jamu aja, pakai tumbuh-tumbuhan aja, pakai hal-hal lain yang sebetulnya belum terbukti untuk merupakan suatu pengobatan diabetes. Nah, kadang-kadang ini mengambil waktu yang lama. Bahkan bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang menunggu 10 tahun untuk berobat ke dokter. Nah, pada keadaan begini, di mana gula darah terus tinggi, gula darah yang tinggi akan menyebabkan suatu gangguan yang berupa racun. Kita sebut dengan advanced glucose end product. Nah, IGES inilah yang merusak tatanan daripada sel-sel kita, sehingga mereka menjadi lebih tua ataupun menjadi degeneratif. Nah, kalau dia kena ke syaraf, ini akan menjadi bertambah berat. Jadi syaraf-syaraf kita kehilangan selaput-selaput pelindungnya dan syaraf jadi terbuka, belum lagi ditambah dengan faktor-faktor yang lain yang menyebabkan neuropati itu menjadi bertambah buruk. Jadi faktor utamanya sebetulnya adalah kita tidak cepat menurunkan gula darah pada saat kita tahu bahwa gula darah kita tinggi. Kadang-kadang nggak bergejala sebetulnya. Saya ingin sekali pasien ataupun mereka diabetisi tidak datang ke dokter dengan gejala. Karena apa? Kalau gejala sudah keluar, itu biasanya yang kita hadapi adalah komplikasi yang sudah semakin rumit. Nah, untuk mereka yang ingin menghindari neuropati, yang pertama pasti harus kontrol gula darah yang baik. Dan kemudian kita merasakan ada yang gambaran-gambaran yang tidak normal di kulit kaki kita. Misalnya ada bunyon, ada kalus, ada penebalan. Itu sudah menunjukkan. Ya, ada lagi gejala-gejala yang memang sudah terjadi kalau pada keadaan yang advance atau sudah lanjut. Misalnya hammer toe, jadi kakinya jadi berbentuk seperti palu. Itu juga sudah advance. Nah, inilah yang menyebabkan neuropati merupakan komplikasi diabetes yang paling sulit untuk kita taklukkan. Karena kita biasanya menemukan pasien itu dalam keadaan sudah advance. Ya, tapi kalau ingin lebih awal lagi dari itu, menurut saya gejala kesemutan boleh dipakai untuk gejala neuropati.
Kompas juga kalau nggak salah pernah menerbitkannya dulu kira-kira tahun 2018 sampai 2017 yang menyebutkan sekitar 64%. Tapi saya sendiri sudah melakukan suatu penelitian yang kita sebut dengan Discover Indonesian Study, itu menyebutkan mendapatkan bahwa yang neuropati 72%. Nah, pada saat itu kita juga terkejut. Kenapa? Karena pasien-pasien Indonesia ini yang kami dapatkan dari 16 tempat pengambilan sampel dari penelitian kami, itu ternyata rata-rata HbA1c kita 9,2%. Wow, paling tinggi dari 36 peserta penelitian dari Discover Study. Studi ini akan kami terbitkan kira-kira tahun depan, sudah akan ada di jurnal publikasi, dan kita harapkan ini menjadi suatu kalau boleh saya sebutkan sebagai morning call. Jadi yang membuat kita waspada, alert, bangun kalau memang sepertinya kita harus berhadapan dengan problematik yang berat dari komplikasi diabetes. Kebanyakan ya. Tapi saya melihat sih trennya agak lebih banyak juga pada orang muda. Ya, jadi nggak mesti harus tua sekali, tetapi pada orang yang kira-kira umur 40-50 juga sudah ada. Nah, inilah sebetulnya kalau kita ingin mendapatkan neuropati lebih awal, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan teliti. Sebetulnya pemeriksaan yang harus dilakukan pada saat kita bertemu dengan pasien diabetes itu sederhana saja. Ada pemeriksaan dengan satu helai lidi saja ataupun ijuk saja sudah bisa membantu kita mendapatkan apakah ada neuropati atau tidak. Ditusuk-tusuk, dicari bagian-bagian yang sudah mulai kehilangan sensibilitasnya. Dokternya bingung, pasiennya bingung biasanya. Tapi tidak ada kata terlambat pada diabetes. Artinya pada pengobatan diabetes kita bisa melakukan pencegahan pada tingkat 1, tingkat 2 atau tingkat 3. Maksudnya begini, kalau pencegahan tingkat 1 sudah diabetes, tapi kita bisa mencegah menjadi komplikasi dengan cara gula darah yang baik. Pencegahan tingkat 2 itu kalau udah ada komplikasi, kita cegah untuk tidak menjadi bertambah berat komplikasinya. Komplikasinya itu akan menjadikan angka kematian. Jadi pencegahan tingkat ketiga adalah untuk mencegah kematian. Jadi ada setiap usaha kita dalam mengobati pasien diabetes punya makna, ya punya arti. Artinya kita bisa menolong pasien pada dalam tingkat apapun juga, walaupun biayanya jadi bertambah banyak, waktunya akan bertambah panjang. Jadi cegahlah komplikasi sedini mungkin. Pada waktu kita mengetahui bahwa kita gula darahnya tinggi, yang terfikirkan oleh kita adalah saya akan bisa komplikasi dan saya akan mencegah komplikasi ini. Karena diabetes tanpa komplikasi adalah ya cuma gula yang tinggi gitu ya. Tapi kita harus lakukan segala sesuatu untuk menurunkan kadar gula darah kita dan juga faktor-faktor yang lain. Ya, selain daripada kadar gula darah yang kita harus kontrol, kita juga harus mengontrol kolesterol, pasti. Lalu kita juga harus mengontrol tekanan darah. Kita juga harus pola hidup sehat, banyak minum, cukup tidur, olahraga 150 menit dalam 1 minggu, apapun waktunya, kapanpun saatnya. Jangan lupa kita harus bergerak. Manusia itu dilahirkan untuk bergerak. Kita hidup untuk bergerak. Oleh karena itu, janganlah melakukan sedentary lifestyle. Karena kita sedentary, komplikasi akan jauh lebih sering datang dan akan semakin rumit mengobati pasien diabetes. Neuropati adalah kombinasi daripada gangguan syaraf dan gangguan pembuluh darah sebetulnya. Jadi tadi kan sudah kita berdiskusi bahwa kalau untuk mengatasi neuropati kita juga harus mengobati tekanan darahnya, mengobati kolesterolnya, juga ada beberapa yang memang mempunyai sifat kekentalan darahnya yang tinggi yang kita juga harus atur, kita harus obati dan juga perbaiki lifestyle.
Ya, jadi ada kombinasi dua antara syaraf yang rusak dengan pembuluh darah yang memang sudah semakin rusak juga. Dan inilah yang menghasilkan suatu neuropati. Dan ini sebetulnya makan waktu. Artinya kita punya waktu sebetulnya untuk melakukan pencegahan. Caranya gimana? Edukasi. Kita kasih tahu sama pasien kita apa yang harus kita lakukan kalau gula darah yang tinggi. Jangan sedentary, lakukanlah pola hidup yang sehat, dan usahakan kita tidak mendapat komplikasi dari diabetes. Yang pertama, rutinlah melakukan check up. Check up itu adalah suatu modal kita untuk masa depan. Check up itu adalah suatu kepercayaan diri kita terhadap kita sendiri untuk bisa bergerak maju. Kalau kita check up, hasilnya bagus, kita akan sangat percaya. Ya, kalau memang kita temukan ada gangguan pada pemeriksaan check up kita akan melakukannya jauh lebih dini. Ya, karena diabetes itu akan dapat lebih mudah disembuhkan. Disembuhkan karena sekarang kita mempunyai kata remission. Artinya seorang pasien diabetes itu tidak minum obat selama 6 bulan sudah bisa dibilang sembuh. Nah, ini yang paling bisa kita lakukan untuk orang-orang muda sekarang yang memang gula darahnya tinggi-tinggi, yang bolak-balik ke Jakarta. Misalnya kita bicara soal Jakarta ya, tinggal di Banten, tinggal di Tangerang, tinggal di Bogor, tinggal di Bekasi, semua punya pola yang sama. Bangun pagi, sampai kantor terlalu cepat, makan jajanan yang ada di pinggir-pinggir kantornya, lalu tidur, pulang jam 6, sampai rumah jam 9, makan, tidur, dan itu berlangsung bertahun-tahun. Nah, kita sebagai orang muda, kitalah yang punya kewajiban untuk memutuskan rantai penyakit metabolik ini. Kalau tidak kita putuskan, penyakit ini akan semakin merambat kemana-mana dan akan membuat bangsa kita jadi lemah. Jadi mulailah dari diri sendiri untuk mengurangi atau menghilangkan sedentary lifestyle dan punya waktu yang paling baik bergerak.